Jadi kalau nggak ada, mungkin ini ya. Kita bahas beberapa contoh yang turunan lagi. Jadi kemarin juga sempat kita bahas yang terkait dengan turunan fungsi inverse. Jadi kita bisa menggunakan ini ya dengan lebih mudah, kan? Jadi kita punya di sini untuk nomor satu, ketika fx-nya adalah x dikurang satu kuadrat, berarti kan kita punya f aksen x adalah 3 dikali x min 1 pangkat 2, karena pangkatnya berkurang satu dikali turunan dengan x min 1 kan di sini satu. Jadi kita punya eh, turunan dari inverse-nya ya. Jadi f inverse x itu diturunkan terhadap x, dia akan jadi 1/3 dikali x min 1 kuadrat. Nah, yang lain juga kurang lebih nanti sama ya. Jadi nomor 2, ini kita bisa peroleh turunannya, dia akan menjadi 15 x plus 2 pangkat 14 dikali turunannya x plus 2 adalah satu. Berarti kita punya turunan dari f inverse-nya terhadap x, dia akan jadi 1/15 dikali x plus 2 pangkat 14. Dan yang ketiga, kita punya turunannya di sana, dia akan menjadi apa itu? Kan tiganya turun ya. Ini tiganya turun, terus yang di dalam kurung masih sama, terus ini pangkat 2, karena pangkatnya berkurang satu kan. Nah, turunannya X ditambah 1/X, dia kan berarti jadi turunannya X1, terus kemudian turunannya X pangkat min 1, berarti kan negatif di sini X pangkat negatif 2. Jadi kita punya turunan dari inverse-nya terhadap X, dia akan menjadi 1/3 dikali X tambah 1/X, pangkat 2, 1 dikurang X pangkat negatif 2. Selesai. Ya, itu beberapa contoh lah untuk yang turunan fungsi inverse. Intinya pada akhirnya ya strategi bagaimana mencari eh, turunan dari fungsi yang awal kan. Dan nggak usah khawatir ini ya. Kalau misalkan apa bentuknya kelihatan sulit kan. Contohnya misalkan seperti ini. Yang nomor 4 ini kan sebetulnya f kita kan dapat dinyatakan dalam di sini kan 1/dari x kuadrat akar x. Berarti kan kita bisa memandangnya X pangkat negatif 5/2 tambah satu, ini pangkatnya setengah. Nah, sudut pandang yang seperti ini itu jadinya penting ya, karena akan lebih mudah kita untuk melihat bagaimana cara mencari turunannya. Jadi di sini bisa kita lihat turunannya akan menjadi ini setengah, X pangkat negatif 5/2 plus satu. Nah, pangkatnya dikurang satu berarti negatif setengah. Terus kemudian dikali turunan yang di situ ya. Berarti kita punya negatif 5/2 X pangkat negatif 7/2 plus satunya kan berarti turunannya 0 ya. Nah, berarti kita punya di sini apa? 1/2. Karena ini pangkatnya negatif, berarti dia jadi di bawah ya. Ini akar, ini masih sama ya. X pangkat negatif 5/2 tambah satu. Yang belakang juga sama. Ini ada minus, minusnya ditaruh di atas saja. Terus kemudian 5/2 kali 1/2 berarti di sini 5/4 ya. Terus kemudian X-nya itu karena dia pangkatnya negatif 7/2, di sini kan sama saja dikali X pangkat 7/2. Berarti kita punya turunan dari F inverse X terhadap X, dia akan jadi negatif 4/5 akar dari X pangkat negatif 5/2 plus satu dikali dengan X pangkat 7/2. Jadi kata kuncinya, kalau misalkan ya bingung ya, jadi salah satu tipsnya adalah kita bisa merubah dia dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Karena kan kalau yang di situ misalkan langsung diturunkan kan, ya mungkin malah kelihatan jelimet nih. Dan yang terakhir di sini nomor 5. Jadi kita punya turunannya dia akan jadi apa? Dia pangkatnya setengah, berarti ini setengah X ditambah akar dari X plus 3. Pangkatnya dikurang satu berarti negatif setengah, ya kan? Dikali dengan yang di dalam akar ya. Turunannya apa tuh kan? Turunannya adalah turunan X itu satu, turunannya X plus 3
di akar itu kan berarti jadi setengah X plus 3 pangkat negatif setengahnya. Dikali turunannya X plus 3 adalah 1. Nah, jadi kita punya turunan dari F inverse-nya terhadap X jadi sepernya ya. Nah, berarti kita akan memperoleh apa? Ya, sepernya berarti kita punya di situ 2. Terus yang pangkat negatif setengah kan ditaruh di atas. Berarti ini X plus akar dari X plus 3. Terus kemudian, ya yang di bagian sini kan nggak berubah ya. Tetap nanti dia di bawah. 1 plus setengah X plus 3 pangkat negatif setengah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga, ya saya nggak tahu kadang-kadang ada juga yang melakukan kesalahan ketika kita punya kan ini ya, seper misal A ditambah seper B itu kan. Ini kan tidak sama dengan secara umum ah, apa mendadak tiba-tiba jadi P per A itu kan tidak seperti itu. Jadi ya hati-hati dalam penyederhanaan. Ini beberapa latihan soal dulu kan. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan. Jadi kata kuncinya bagaimana cara mencari turunan yang biasa ya. Jadi kalau sudah lancar itu jadi modal yang sangat penting ya untuk mempelajari yang berikutnya. Oke.